Halo sahabat, di sini kita akan membahas cuplikan dari manajemen pemasaran, yaitu identifikasi segmen pasar dan target. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang ada di segmen pasar dan target, di sini yang kita bahas pertama adalah pengertian pemasaran dan segmentasi pasar. Kemudian yang kedua ada dasar segmentasi pasar konsumen. Yang ketiga, dasar segmentasi pasar bisnis. Kemudian yang keempat ada tahapan segmentasi. Kemudian yang kelima ada kriteria segmentasi yang efektif. Kemudian yang keenam, di sini ada evaluasi dan seleksi segmen pasar. Dan yang terakhir, ini ada contoh studi kasus dari identifikasi segmen pasar dan target. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian pemasaran dan segmentasi pasar. Perlu diketahui, pemasaran adalah proses untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai. Nah, peran pemasaran sendiri tidak hanya sebatas untuk menyampaikan produk kepada konsumen, tetapi juga memastikan kepuasan pelanggan sambil menghasilkan laba. Nah, sebagai pebisnis, kita penting untuk memahami siapa, di mana, dan bagaimana menjual produk atau jasa itu. Nah, di sini yang paling tepat adalah segmentasi pasar. Kenapa? Karena segmentasi pasar menjadi kunci keberhasilan bisnis, karena memungkinkan perusahaan mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu, tentunya untuk meningkatkan penjualan dan laba. Nah, segmentasi pasar yang efektif ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan variabel seperti demografi, geografis, psikografis, atau perilaku konsumen. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memilih segmen terbaik yang sesuai dengan produk dan strategi bisnis sebagai target pasar itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara pemasaran atau bagaimana pentingnya pemasaran, segmentasi pasar sendiri adalah pengelompokan pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen. Di sini berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau minat tertentu. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk memahami, melayani, dan memenuhi kebutuhan setiap segmen secara efektif. Kemudian ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gito Sudarno 2008 menjelaskan segmentasi pasar yaitu usaha mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi bagian-bagian yang lebih homogen. Kemudian ada Armstrong tahun 1997 juga menjelaskan segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda yang membutuhkan produk atau pemasaran khusus. Kemudian ada satu lagi yaitu Hermawan Kertajaya. Ini menjelaskan segmentasi pasar adalah metode kreatif untuk mengidentifikasi peluang pasar dan memahami kebutuhan konsumen. Yang bagian yang kedua, di sini ada dasar segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar konsumen adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Pendekatan utama dalam segmentasi pasar ini meliputi yang pertama, geografi. Geografi sendiri berarti membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, kota, atau desa. Yang kedua ada demografi. Demografi berarti membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, agama, atau status keluarga. Dan yang ketiga ada psikografi. Psikografi membagi pasar berdasarkan gaya hidup, nilai hidup, dan kepribadian. Yang keempat ada perilaku. Di sini perilaku membagi pasar berdasarkan pola penggunaan produk, manfaat yang dicari, atau tingkat loyalitas. Nah, selanjutnya ada dasar segmentasi pasar bisnis.
Segmentasi pasar bisnis ini berbeda dengan segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar bisnis dilakukan agar perusahaan dapat menjual produk atau jasa secara efektif kepada kelompok konsumen yang sesuai dan menguntungkan. Berikut adalah variabel utama yang digunakan dalam segmentasi pasar bisnis. Yang pertama, ada demografi. Demografi di sini meliputi jenis industri, yaitu fokus pada industri tertentu. Ada ukuran, berarti menargetkan perusahaan berdasarkan skala produksinya, yaitu ada lokasi, berarti melayani perusahaan di area geografis tertentu. Yang kedua, ada jenis operasi. Di sini meliputi teknologi perusahaan dengan jenis teknologi tertentu. Ada tingkat penggunaan, berarti penggunaan baru, sedang atau tinggi. Kemudian ada kebutuhan pelanggan dengan perusahaan menentukan kebutuhan jasa pendukung tertentu. Yang ketiga, ada pendekatan pembelian. Di sini fungsi pembelian sebagai sentralisasi atau desentralisasi pembelian. Kemudian ada struktur power atau dominasi tim teknis, finansial atau lainnya. Kemudian ada hubungan pelanggan seperti halnya transaksional atau relasional. Kemudian ada kebijakan pembelian seperti preferensi pada leasing, kontrak atau lelang. Kemudian ada kriteria pembelian. Di sini berfokus pada kualitas, harga atau jasa. Kemudian yang keempat ada faktor situasi, ya berarti ada yang namanya urgensi atau kebutuhan rutin atau mendesak. Kemudian kebutuhan spesifik berarti fokus pada produk tertentu. Kemudian ada ukuran pembelian, berarti transaksi ini bernilai besar atau kecil. Yang kelima ada karakteristik individu, ini ada kesamaan nilai yang berarti kan kesamaan karakteristik penjual dan pembeli. Ada sikap risiko, preferensi tertentu terhadap risiko. Kemudian ada loyalitas atau loyalitas pelanggan. Selanjutnya yang kita bahas ada yang namanya tahapan segmentasi pasar. Di sini menurut Kotler 2003 dan Van Giet 2006. Yang pertama, tahapan pertama ada yang namanya survei stick, yaitu eksplorasi motivasi, sikap, dan perilaku konsumen melalui wawancara dan kuesioner. Tahapan yang kedua ada namanya analisis stick atau analisis data menggunakan metode faktor dan cluster untuk menentukan segmen pasar. Yang ketiga ada yang namanya profiling stick, yaitu identifikasi profil dan karakteristik unik dari setiap segmennya. Ya, selanjutnya yang kita bahas adalah proses segmentasi pasar itu sendiri. Proses yang pertama ada yang namanya net based segmentation, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan kebutuhan. Yang kedua ada yang namanya segment identification, yaitu menentukan demografi, gaya hidup, dan perilaku segmen. Yang ketiga ada segment attractiveness, yaitu menilai daya tarik segmen berdasarkan pertumbuhan pasar dan intensitas persaingan di dalamnya. Yang keempat ada segmen profitability, yaitu menganalisis profitabilitas segmen. Yang kelima ada segmen positioning, yaitu membuat strategi nilai dan posisi produk. Yang keenam ada segmen acid test, yaitu menguji strategi positioning pada setiap segmennya. Yang ketujuh ada marketing mix strategi, yaitu menyusun strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. Selanjutnya ada setelah mengetahui proses, tahapan, dan lain sebagainya, ada kriteria segmentasi itu dapat dikatakan efektif. Yang pertama yaitu terukur atau measurable. Ini diartikan bahwa segmen harus dapat diukur dari segi ukuran luas dan daya belinya. Kemudian kriteria yang kedua adalah terjangkau atau accessible, yaitu berarti segmen harus dapat dijangkau untuk dilayani secara efektif dan secara luas. Kemudian yang ketiga ada cukup luas, yaitu substansial, ya berarti bahwa segmen harus cukup besar untuk memberikan keuntungan. Yang keempat ada dapat dilaksanakan atau actionable, program pemasaran untuk segmen tersebut dapat dijalankan secara efektif. Nah, kriteria yang kelima atau yang terakhir yaitu bisa dibedakan atau differentiable. Ini diartikan bahwa segmen memiliki karakteristik unik dan merespon berbeda terhadap strategi pemasarannya. Nah, setelah mengetahui kriteria segmentasi pasar yang efektif, tahapan yang terakhir adalah evaluasi dan seleksi segmen pasar itu sendiri.
Yang pertama, evaluasi segmen pasar. Di sini perusahaan harus menilai segmen pasar berdasarkan yang pertama ada daya tarik segmen pasar, meliputi ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan risiko yang ada di dalamnya. Kemudian hal yang kedua yaitu kesesuaian segmen dengan tujuan dan sumber daya perusahaan itu sendiri. Kemudian seleksi target pasar. Seleksi ini setelah mengevaluasi dianjurkan harus menseleksi target pasar itu sendiri, yaitu berarti perusahaan harus memilih segmen dengan pendekatan tertentu. Yang pertama ada yang namanya single segment concentration, yaitu fokus pada suatu segmen. Yang kedua ada yang namanya product specialization, yaitu satu produk untuk berbagai macam segmen. Yang ketiga, seleksi yang ketiga ada selective specialization, yaitu beragam produk untuk segmen tertentu. Yang keempat ada market specialization, atau berbagai produk untuk satu segmen pasar saja. Yang kelima, full market coverage, yaitu beragam produk untuk semua segmen. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, ada dasar segmentasi pasar konsumen, bisnis, di sini ada suatu contoh studi kasus, yaitu ada perusahaan kosmetik, sebut saja namanya PT Y89. Nah, pada perusahaan kosmetik PT Y89, di situ perusahaan menyediakan ada dua kategori produk kecantikan. Yang pertama ada Red A dan ada Red B. Red A ini untuk kalangan wanita dewasa dan sampai lansia. Produk Red B ini untuk kalangan wanita remaja. Nah, produk Red A ini digunakan atau disegmenkan untuk wanita dewasa sampai lansia. Pada segmen Red A atau segmen untuk kalangan wanita dewasa sampai lansia, di sini hanya dengan menentukan atau menyesuaikan jenis kulit, kriterianya, dan gaya hidupnya. Kemudian untuk produk Red B atau untuk kalangan wanita remaja, di sini produk ini yang paling ditekankan pada perusahaan PT Y89, karena produk ini sudah dipengaruhi tren dan iklan dan pola konsumsi terbentuk di usia muda. Jadi kalangan remaja di sini dianggap paling relevan untuk menentukan keberhasilan produk produk kecantikan atau kosmetik PT Y89. Nah, strategi pada produk Red B ini produk dengan karakteristik ringan dan sesuai kebutuhan kulit remaja. Kemudian harganya juga terjangkau untuk segmen target. Kemudian promosi ini melalui TV, media cetak, digital marketing seperti halnya sosial media dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada penelitian dan uji mutu dilakukan sebelum peluncuran produk tersebut atau produk Red B tadi. Nah, hasil peningkatan market share dan pertumbuhan 2 digit tiap tahun meski menghadapi tantangan seperti kompetitor dan perubahan selera pasar. Nah, Red B ini dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan PT Y89. Karena apa? Karena produk kosmetik Red B ini dianggap paling relevan dan paling ditekankan dan tentunya paling efektif untuk menghasilkan laba. Karena kalangan remaja sendiri ini sudah dipengaruhi tren dan iklan, kemudian gampang untuk dipengaruhi atau targetnya ini lebih mudah daripada produk Red A yang sasarannya atau segmennya hanya wanita dewasa sampai lansia saja, dan penyesuaiannya juga mencakup jenis kulit dan gaya hidupnya saja. Berbeda dengan kalau produk Red B yang disesuaikan dengan tren, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kulit remaja, kemudian harganya juga terjangkau dan mudah didapatkan. Nah, mungkin itu tadi ya sahabat, pemaparan materi atau penjelasan sedikit dari saya mengenai identifikasi segmen pasar dan target. Sampai berjumpa dengan tema yang berbeda di lain kesempatan.